Halo Smart Investor, selamat datang di Market Outlook mingguan persembahan dari Finspree ya. Hari ini akan beberapa informasi yang akan kita sampaikan untuk pekan ini tanggal 7 hingga 11 April 2006 mencakup kalender ekonomi, analisa teknikal pada pasaran utama serta pair yang paling layak untuk diperhatikan pekan ini. Pekan ini adalah pekan yang cukup padat secara fundamental. Kenapa? Karena terdapat 2 rilis data kelas tinggi yang berpotensi menciptakan volatilitas signifikan di seluruh pasar, terutama pada aset safe haven seperti emas. Pertama adalah FOMC Minute pada hari Selasa, kedua adalah data CPI Amerika Serikat untuk bulan Maret yang dijadwalkan rilis pada hari Jumat ya. Mari kita mulai. Kita mulai dari kalender ekonomi. Kita telah memfilter beberapa event dengan dampak tinggi ini yang akan menjadi penggerak utama pasar pekan ini. Senin 7 April 2026 adalah ADP Non-Farm Employment Change. Data ini mengukur perubahan jumlah tenaga kerja sektor swasta di Amerika Serikat. Angka yang lebih tinggi dari ekspektasi cenderung memperkuat dolar US yang pada gilirannya dapat memberikan tekanan pada harga emas. Sebaliknya, angka yang lebih rendah berpotensi memberi ruang bagi gold untuk bergerak naik. Kemudian Selasa 8 April adalah FOMC Minute. Ini adalah dokumen risalah rapat Federal Open Market Committee, Badan Pembuat Kebijakan Moneter Amerika Serikat. Perlu ditegaskan bahwa ini bukan keputusan suku bunga baru, melainkan adalah catatan diskusi internal dari rapat sebelumnya. Namun, pasar akan mencermati setiap kata dengan seksama. Saat ini, Fed masih mempertahankan suku bunga di level 3,75%, nada yang semakin hawkish dalam menit dapat memperkuat dolar dan menekan emas secara signifikan. Kemudian Rabu 9 April adalah PCE data, Personal Consumption Expenditure, adalah salah satu indikator inflasi yang paling diperhatikan oleh Fed. Dan data ini menjadi gambaran awal sebelum rilis utama pada hari Jumat. Dan yang paling krusial adalah Jumat, tanggal 10 April 2026, US CPI Market 2026. Data Consumer Price Index untuk bulan Maret akan dirilis pukul 20.30 WIB. Untuk konteks CPI Februari 2006 tercatat naik 2,4% secara tahunan. Core CPI berada di level 2,73%, masih di atas target Fed sebesar 2%. Jika CPI Maret keluar lebih tinggi dari ekspektasi, maka pasar akan menginterpretasikan ini sebagai sinyal hawkish dari Fed, yang berarti tekanan pada emas dan aset beresiko. Jika CPI lebih rendah atau sesuai proyeksi, hal tersebut dapat menjadi katalis positif bagi gold. Dan ringkasan kalender pekan ini, pertama adalah tandai hari Selasa untuk FOMC Minute dan Jumat untuk CPI. Kenapa? Karena dua momen ini yang akan menentukan arah pasar. Baik, sekarang kita beralih ke analisa teknikal. Oke, kita mulai dari aset yang paling banyak ditradingkan oleh komunitas Finspree, tentunya adalah gold ya, XAUUSD. Pada penutupan Kamis lalu, harga emas ditutup di level 4.767 dolar dan hari ini pasar dibuka dalam kisaran 4.576 hingga 4.760. Saya akan memberikan konteks lebih dahulu. Pertama, emas mencapai all-time high di level 5.595 pada 29 Januari 2026. Setelah itu terjadi koreksi yang cukup dalam, harga turun ke kisaran 4.090 dolar pada pertengahan Maret. Dipicu oleh kekhawatiran inflasi dan juga penguatan dolar Amerika. Dari level terendah tersebut, emas saat ini sedang dalam fase pemulihan. Namun penting untuk dicatat bahwa pemulihan ini belum dikonfirmasi sebagai pembalikan tren jangka menengah. Kita berada di zona transisi. Kita lihat di time frame H4 ya, berikut adalah level-level kritis yang perlu dicermati pada pekan ini. Pertama dari sisi resisten ya. Resisten pertama itu di area 4.765 dolar. Ini merupakan swing high terakhir ya. Perhatikan juga bahwa harga saat ini itu berada tepat di bawah level ini ya, yaitu zona keputusan yang sangat krusial.
Kemudian di atasnya, zona resisten kuat di harga 4.820 hingga 4.830, di mana 200 periode EMA pada H4 ya memberikan hambatan teknikal yang cukup signifikan. Kemudian dari sisi support ya berada di area 4.553 hingga 4.554, membuka jalan menuju 4.500, dan ini adalah level psikologis penting. Di bawahnya ada harga 4.400 dan ini menjadi target berikutnya. Dan bias untuk pekan ini adalah netral dengan kecenderungan berhati-hati ya. Kemudian faktor pendukung kenaikan, resiko geopolitik dari konflik Iran ini masih aktif menjaga permintaan safe haven. Pembelian oleh beberapa bank sentral negara berkembang tetap berlangsung secara struktural. Namun ada satu perkembangan baru yang perlu kita perhatikan bersama ya, adalah terdapat laporan bahwa pihak Amerika mulai memberi sinyal kesediaan ya untuk meredakan konfrontasi dengan Iran. Nah, apabila deeskalasi ini terkonfirmasi, maka faktor safe haven gold berpotensi melemah secara temporer. Dan ini memberikan tekanan tambahan pada harga. Ya, dan untuk menjadi faktor penekannya adalah penguatan dolar AS pasca data NFP ini lebih baik dari ekspektasi, menjadi hambatan bagi emas dalam jangka pendek. FOMC Minute dan juga CPI Jumat berpotensi menjadi katalis bearish apabila hasilnya menunjukkan tekanan inflasi persisten. Ada dua skenario untuk pekan ini. Skenario pertama adalah jika harga bullish, emas mampu break dan bertahan di atas 4.765, kemudian bergerak menuju zona 4.820. Yang kedua adalah skenario bearish. Data CPI atau FOMC Minute bersifat hawkish, ditambah juga sinyal deeskalasi Iran yang menguat mendorong emas menembus $4.553 menuju 4.500 hingga 4.400. Dan level yang akan menjadi penentu arah adalah 4.553 di bawah 4.765 di atas. Baik, sekarang kita beralih ke Bitcoin. BTC USD hari ini diperdagangkan di kisaran 68.893 US. Dari perspektif teknikal, Bitcoin sedang dalam fase pemulihan ya, setelah mengalami koreksi signifikan dari level tertingginya. Menurut analisa dari Goldman Sachs menilai bahwa tren penurunan emas bulan terakhir kemungkinan sudah mendekati titik jenuh dengan adanya tanda-tanda akumulasi institusional di level ini. Level support kritis kini berada di zona 66.000 US dollar hingga 64.000 US dollar. Selama harga bertahan di atas area ini, bias pemulihan masih terjaga. Kemudian di sisi atas, resisten utama itu berada di level 71.500 dan zona ini yang harus ditembus untuk mengkonfirmasi pemulihan yang lebih kuat. Dari dua faktor fundamental pekan ini, ya, yang pertama adalah SEC Amerika Serikat telah menjadwalkan roundtable resmi ya terkait Clarity Act yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2006. Kemudian regulasi yang jelas berpotensi menjadi katalis positif bagi seluruh ekosistem aset kripto dalam jangka menengah. Kemudian yang kedua adalah FOMC Minute pada Selasa. Ini juga akan mempengaruhi Bitcoin secara langsung. Nada dovish cenderung meningkatkan appetite ya terhadap aset beresiko termasuk Bitcoin. Nada dovish juga dapat memberikan tekanan tambahan. Satu catatan tambahan, Crypto Fair dan Greed Index saat ini berada di angka 29, di mana ini adalah dalam zona fair. Secara historis, zona ini sering menjadi area akumulasi sebelum terjadinya pembalikan harga. Bias BTC pekan ini, wait and see, pantauan level di 66.000 ya sebagai batas bawah krusial. Pantauan reaksi pasar pasca FOMC Minute di hari Selasa ya. Baik, sekarang kita masuk ke segmen forex. Dua pair yang akan kita bahas, yang pertama adalah Euro USD dan juga GBP USD. Euro saat ini berada di kisaran 1.1584. Secara teknikal pasangan ini sedang berada dalam tren menurun jangka menengah.
dengan harga yang telah menyentuh ya di mana target bearish pertama di 1.1529 pada pekan lalu. Dan level support kritis berada di level 1.1500 dan zona ini akan menjadi ujian penting apabila CPI Amerika keluar lebih kuat dari ekspektasi. Resisten terdekat ada di 1.1700 dan bias euro pekan ini condong bearish ya dengan tekanan dari si dolar Amerika. Jika CPI Amerika keluar lebih tinggi dari perkiraan, penguatan dolar berpotensi menekan euro lebih dalam. Kemudian untuk pound sterling itu diperdagangkan di sekitar 1.3300 dan pound sterling mendapat dukungan dari sikap Bank of England yang lebih hawkish dengan suku bunga yang masih dipertahankan di level 3,75%. Untuk support berada di level 1.330 dan resisten terdekat di 1.3500. Kemudian juga data CPI Amerika pada Jumat akan menjadi penentu arah pair ini ya. Dan juga CPI yang lebih lemah dapat mendorong pound sterling akan naik. Inflasi yang lebih kuat berpotensi mendorong pair ini kembali ke 1.3300. Bias pound sterling netral menunggu CPI rilis di hari Jumat. Baik, Smart Investor, sebelum menutup sesi ini, saya ingin sampaikan satu pair yang paling layak dicermati pekan ini. Dan pair pilihan pekan ini adalah XAU USD. Alasannya sangat sederhana. Dari seluruh pair yang kita bahas hari ini, gold memiliki kombinasi faktor fundamental dan teknikal yang paling dinamis untuk pekan ini. Di satu sisi, faktor geopolitik dan juga permintaan struktural bank sentral masih memberikan dukungan. Di sisi lain, dua rilis data berdampak tinggi yaitu FOMC minute dan juga CPI ditambah potensi deeskalasi Iran. Juga ini berpotensi menciptakan pergerakan tajam dalam waktu singkat. Bagi trader yang saat ini memantau pergerakan harga gold, dua hal yang perlu dilakukan. Ya, yang pertama, tandai untuk pekan ini ya, Selasa dan Jumat di kalender Anda. Kemudian yang kedua, perhatikan level 4.553 sebagai batas bawah krusial dan 4.765 sebagai batas atas pertama pekan ini ya. Konfirmasi dari analisa teknikal, jadi sebelum mengambil posisi adalah langkah yang sangat dianjurkan, terutama di tengah minggu yang penuh rilis data fundamental. Demikian Smart Investor, itulah market outlook mingguan, tentunya persembahan dari finspree.com untuk pekan ini tanggal 7 hingga 11 April 2026. Untuk Anda yang ingin memvalidasi analisa ini dengan kecerdasan buatan, silakan kunjungi Signal AI Pro dalam Finspree, tersedia untuk digunakan secara gratis. 3 analisa tanpa biaya, tanpa memerlukan kartu kredit. Tautannya tersedia ya di deskripsi video ini. Pada hari Rabu atau Kamis pekan ini, kami akan kembali hadir dengan analisa aktual, membahas reaksi pasar, terutama terhadap FOMC minute dan data makroekonomi lainnya secara langsung. Pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak melewati sesi-sesi tersebut ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sudah menyaksikan Market Outlook mingguan, tentunya persembahan dari finspree.com. Selamat bertrading dan selalu utamakan risk management. Terima kasih, salam profit.